Halo, good morning, selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya Jo di Cerita Gio dan saya masih menyapa Anda dari kota Banda Aceh. Bagaimana kabar Anda semua pejuang paspor? Semoga kabar Anda luar biasa dan tetap semangat, jangan sampai kendor untuk mendapatkan paspornya. Teman-teman, pasti tahu bahwa syarat dari pembuatan paspor baru itu adalah adanya eKTP, kartu keluarga, dan juga ini yang perlu diperhatikan, akte lahir, garis miring, akte nikah, dan garis miring, dan ijazah. Nah, garis miring itu artinya bahwa antara akte lahir dan ijazah itu bisa salah satunya. Bukan berarti bahwa harus ada akte lahir, ada ijazah, dan ada surat nikahnya. Namun, teman-teman kalau misalnya memang teman-teman memiliki akte lahir yang salah pembuatan data, tanggal lahir atau nama kota, atau misalnya juga nama teman-teman juga salah, itu jangan diikuti. Ya, itu jangan diikuti karena akte lahir itu sebenarnya masih bisa diubah. Datanya itu kita tinggal datang ke kantor wali kota misalnya untuk bagian kependudukan, nanti kita akan mengajukan perubahan data di akte lahir kita, di KTP kita juga bisa, di KK kita juga bisa itu diproses. Namun kalau misalnya untuk ijazah itu kan sedikit agak susah untuk mengubah datanya. Nah, jadi untuk acuannya itu adalah yang dipakai secara umum adalah ijazah. Nah, ijazah Anda saat Anda buat itu menjadi acuan data untuk pembuatan paspor itu lebih baik. Itu lebih baik karena kenapa? Jika salah data saat dimasukkan ke dalam paspor itu nanti kalau misalnya kita mau mengubah data itu sendiri cukup sangat susah sekali. Pertama, kita harus mengajukan perubahan data ya ke kantor keimigrasian. Iya, kalau misalnya mereka terima itu bisa langsung diubah, tetapi kalau misalnya itu tidak diterima maka harus masuk ke pengadilan dan itu urusannya semakin ribet. Jadi sebelum Anda mengajukan paspor Anda, tolong cross check terlebih dahulu antara ijazah Anda, akte lahir Anda sesuai tidak dengan KK Anda. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang salah, lebih bagus itu diperbaiki terlebih dahulu. Mana nih acuan yang benarnya? Gitu. Jadi tolong itu diperhatikan sehingga tidak timbul masalah baru di kemudian. Oke, teman-teman tolong diperhatikan kalau misalnya untuk pengajuan paspor itu perhatikan data teman-teman dari nama, tempat tanggal lahirnya semua itu pas sesuai dengan kenyataan yang ada. Jadi jangan nanti sampai tapi sebenarnya saya heran gitu. Saya heran itu ada orang yang memang data paspor tidak sesuai dengan data paspor tidak sesuai dengan ijazah. Nah gitu. Kalau misalnya saya kemarin adalah pengalaman saya, data paspor saya itu tidak sama dengan data KTP saya. Tapi data paspor saya sama dengan data ijazah saya karena acuan pada saat itu adalah yang diambil ada ijazah saya. Nah, sehingga saya mengubah data di KTP saya ke Dinas Kependudukan. Nah, jadi itu akan lebih mudah. Jadi tidak usah yang namanya udah salah data tetapi teman-teman memaksakan untuk menerbitkan paspor Anda. Itu akan nantinya akan timbul masalah baru. Nah, saya perlu ingatkan kembali bahwa mungkin teman-teman juga sudah tahu sebenarnya syarat pembuatan paspor itu apa saja. Akan saya bacakan. Pembuatan paspor baru perlu membawa eKTP, kartu keluarga, akta kelahiran atau akta nikah atau juga ijazah. Artinya bahwa di antara akta lahir dan ijazah itu bisa salah satunya, nggak perlu yang namanya dua-dua. Oke? Nah, itu perlu diperhatikan. Jadi jangan sampai teman-teman itu memiliki data yang tidak sama antara data real kita, misalnya ijazah atau misalnya akte, dan paspornya itu sampai berbeda. Karena nanti saat kita memperpanjang juga kalau misalnya itu berbeda itu juga bisa menjadi masalah. Nah, kali ini yang kita bahas itu adalah paspor same day. Nah, paspor same day ini adalah ini adalah salah satu program dari keimigrasian di mana bahwa ini adalah paspornya Sultan. Artinya bahwa ini kita apply pada hari itu juga dan hari itu juga akan selesai. Artinya bahwa ini adalah paspor yang ekspres. Namun bedanya itu hanya waktu proses pembuatannya saja. Namun paspornya tetap sama. Satu yang e-paspor dan satu lagi adalah paspor biasa. Namun harganya yang luar biasa. Dimana kalau misalnya e-paspor ini yang harganya 350 itu bisa menjadi harga 1.350. Nah, kalau misalnya untuk yang 650 yang e-paspor itu menjadi harga 1.650. Namun informasi ini yang saya dapatkan dari kompas.com bahwa kalau misalnya dengan bayar 1 juta ekstra dengan same day ini, itu juga di sini tidak dicantumkan bahwa suatu kewajiban atau suatu keharusan paspor itu akan diterbitkan.
Namun di sini yang dijelaskan adalah jika mereka tidak yakin dengan jawaban kita saat interview, maka mereka akan meminta dokumen pendukung untuk meyakinkan mereka agar paspor Anda diterbitkan. Jadi menurut saya, saat kita mengajukan secara pribadi tanpa maksudnya secara pribadi yang harus kita mengantri panjang, itu juga memang teman-teman harus ada yang namanya dokumen pendukung. Ya, dokumen pendukung yang di video-video saya sebelumnya juga saya sudah jelaskan dokumen apa saja yang diperlukan kalau misalnya kita hanya untuk jalan-jalan. Kalau misalnya kita mau ingin berobat, kita juga harus ada surat dari keterangan bahwa kita sakit dan apa segala macam. Gitu. Jadi itu yang perlu dipertimbangkan. Jadi saya juga bingung terkadang bahwa paspornya sudah diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ijazah dan aktenya gitu. Jadi itu dari mana datanya? Nah, gitu. Jadi acuan data itu dari mana? Sebenarnya teman-teman kan itu hanya menyelesaikan masalah sementara tetapi menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Jadi tolong diperhatikan gitu. Dan teman-teman juga harus tahu bahwa paspor same day ini juga tidak semua kantor imigrasi itu ada. Yang di sini nih yang tertera di kompas.com. Ini pemohon harus datang langsung ke kantor imigrasi kelas 1 khusus non-TPI Jakarta Selatan di Jalan Warung Buncit Raya nomor 207. Jadi ini hanya berlaku di Jakarta saja. Namun kalau misalnya teman-teman, ini adalah info dari Kompas ini ya, tetapi kalau misalnya teman-teman mau cross check misalnya langsung ke kantor imigrasian, bisa tanya langsung apakah ada program yang namanya same day. Nah gitu, jadi dibanding dengan program same day ini yang dimana kita harus membayar 1 juta lebih dari ketentuan seharusnya, misalnya tadi paspor biasa itu 350 kita bayar jadi 1.350, dan yang tadi yang paspor itu yang tadinya 650 jadi 1.650, dan di sini juga belum tertera bahwa suatu keharusan atau pasti itu akan diterbitkan. Nah, saya memberi pilihan kepada teman-teman kalau misalnya memang teman-teman sudah bingung ya, paspor Anda akan ditolak atau seperti apa, ya silahkan jalan satu-satunya adalah calo. Kalau misalnya memang teman-teman sudah putus asa dan sudah tidak menemukan jalan lagi untuk mendapatkan paspor itu sendiri. Karena kenapa? Kalau misalnya calo itu sudah pasti dokumen tidak ada saja. Ya saya pokoknya begitulah intinya. Kalau misalnya calo itu akan memberi jalan termudah kepada Anda. Biasanya kalau misalnya paspor 350 mereka akan harga 700.000, tetapi paspornya itu sudah diterbitkan. Oke? Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa sebelum Anda mengajukan paspor Anda, tolong cross check terlebih dahulu data Anda, karena ijazah itu adalah data acuan untuk yang dituangkan ke dalam paspor Anda. Jadi jangan yang namanya yang salah diikutin. Misalnya kelahiran Anda salah, tapi Anda ikutin itu, di kemudian hari itu akan menjadi masalah baru. Oke, semoga info ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Silahkan kalau misalnya Anda mau memakai paspor same day, Anda bisa langsung terbang ke Jakarta, atau kalau misalnya mau langsung ke kantor imigrasi, tolong cross check terlebih dahulu apakah ada program same day-nya. Kalau misalnya ada, teman-teman bisa lakukan atau pendaftaran via itu gitu. Jadi mungkin petugas imigrasi juga akan mengarahkan Anda bagaimana prosesnya begitu. Jadi hari ini itu aja yang aku mau infokan kepada teman-teman. Jadi kalau misalnya sebelum pengajuan paspor, tolong dipertimbangkan dulu, cross check terlebih dahulu dokumen Anda sudah lengkap atau tidak, sudah pas atau tidak, dan juga jangan sampai lupa dokumen pelengkapnya, karena itu cukup sangat penting sekali. Karena kenapa? Saya melihat belakangan ini banyak sekali pengaju paspor atau misalnya yang mengapply paspor itu ditolak. Karena kenapa? Cukup banyak sekali yang lagi apply paspor. Karena kenapa? Kemarin waktu pandemi itu banyak sekali orang yang kepending untuk mendapatkan paspor, dan saat ini sudah aman terkendali, maka orang sekaligus itu langsung apply paspor sama rame-rame gitu. Jadi itu juga adalah salah satu penyebabnya kenapa bagaimana aplikasi untuk e-paspor yang mendaftar secara online itu down, karena nggak sanggup servernya mungkin, karena banyak sekali orang yang mengapply paspor secara bersamaan. So jika info ini bermanfaat buat teman-teman, karena Cerita Jio itu akan selalu menginformasikan hal yang penting, tepat, akurat, dan bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa like, comment, dan share, dan subscribe tentunya. Salam sehat dan tetap semangat buat para pejuang paspor.